Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Agus Saputra, kelas TI 24 I246A, Teknik Informatika, Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek saya toko baju, yaitu sistem informasi toko baju, penjelasan dari latar belakang, serta SDLC dari proyek tersebut. Dari step pertama, kita menggunakan project GitHub yang dibangun awalan dengan GitHub Collab, yaitu punya Mas Bagus, yaitu dengan nama toko baju UAS. Agenda dari presentasi ini kita akan memperkenalkan anggota kelompok dan kontribusi peran, latar belakangnya, metodologi STLC-nya, hierarki dari kode, analisis logika dan struktur program, pengujian dengan black box dan deployment, serta penutupan. Yang pertama, anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Irfan Agus Saputra dengan NIM 312410263. Nanti video selanjutnya akan diarahkan oleh Mas Bagus Solistyo dan terakhir oleh Mas Adha Adnan Febrian. Yang pertama adalah tentang masalah bisnis. Toko pakaian konvensional seringkali mengalami kendala operasional yang menghambat pertumbuhan. Stok tidak real time, kesalahan pencatatan manual dan menyebabkan data stok tidak akurat. Yang kedua adalah jangkauan terbatas, hanya melayani pelanggan lokal di area toko fisik, serta manajemen yang sulit, pembuatan laporan penjualan dan membutuhkan waktu lama. Metodologi SDLC-nya ini kita menggunakan waterfall model. Proyek ini menggunakan pendekatan waterfall yang sistematis dan berurutan. Analisisnya itu mengumpulkan data untuk kebutuhan fitur, desainnya menggunakan perancangan DB dan user interface, implementasinya menggunakan penulisan kode program atau coding, testingnya menggunakan verifikasi function dan eliminasi bug. Dan di sini terlihat gambar waterfall modelnya. Tahap pertama, analisis. Yang pertama adalah AUTH atau autentifikasi. Kebutuhan sistem login untuk pelanggan dan dashboard khusus admin dan user juga, serta katalog barang, manajemen kategori produk, ukuran dan stok barang secara dinamis, serta checkout, alur keranjang belanja hingga proses konfirmasi pembayaran. Yang kedua, tahap desain dan sistem. Skema database. Struktur relasi tabel dirancang untuk integritas data dan penjualan. Yang pertama ada tabel user, data akun pelanggan. Yang kedua ada tabel produk, inventaris pakaian, dan tabel order untuk detail belanja. Selanjutnya, yang keempat tuh harusnya ada data admin untuk inventari manajemen produknya. Yang ketiga ada tahap implementasi, text tag dan strukturnya. Proses coding mengikuti arsitektur modular PHP natif, menggunakan backend PHP dan MySQL atau PDO dan MySQL. Frontendnya menggunakan HTML5, CSS dan Bootstrap 5. Dan config PHP untuk konfigurasi database. Ini juga program ini digunakan untuk sambungan dari website, HTML, dan program yang ada di Android Studio. Hal yang utama logika, autentifikasi menggunakan session start dan password hash untuk menjamin keamanan data user dan admin secara terpisah. Create product, model admin menggunakan query insert, update, dan delete untuk pengelolaan katalog baju secara real time. Logic stack-nya, setiap transaksi sukses memicu query update product set atau stok sama dengan stok kurang 1 untuk menjaga sinkronisasi stok. Serta yang keempat adalah sanitasi data menggunakan SQL real escape string atau prepare statement untuk mencegah celah SQL injection. Untuk data struktur data dari tabel user, fungsi utamanya adalah untuk menyimpan profil user atau admin. Highlight kodenya adalah ID, username, password, dan role. Dan untuk tabel pakaian, untuk informasi katalog produk, highlight kodenya adalah ID, nama baju, harga, stok, dan foto. Dan untuk tabel ketiga adalah pemesanan, riwayat transaksi pelanggan, yaitu ID user, tanggal order, dan total dari belanja tersebut. Dan untuk pengujiannya, kita menggunakan black box testing. Verification akhir dilakukan untuk memastikan fungsionalitas dan aplikasi. Dan untuk Android kita menggunakan sistem uji dengan emulator dari Android Studio atau menggunakan HP.
dan itu nanti untuk pengujiannya dilakukan oleh Mas Bagus Sulistyo. Yang pertama ada validasi login. Admin hanya bisa masuk ke dashboard admin dan user hanya bisa masuk ke halaman user. Jadi memiliki hak role yang masing-masing nggak bisa diganggu gugat. Yang kedua adalah inputan barang atau unggah barang, produk valid, JPG atau PNG. Yang ketiga adalah alur belanja, kalkulasi total harga, keranjang akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya dari rekan saya. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi Lookstreets, yaitu aplikasi Android untuk penjualan pakaian yang kami kembangkan sebagai proyek mata kuliah di ujian akhir semester ini, di semester 4. Nah, pada demonstrasi ini saya akan menunjukkan 3 bagian utama, yaitu proses login dan logout. Selanjutnya penggunaan aplikasi dari role pengguna atau role pengunjung, serta pengelolaan data untuk produk menggunakan fitur CRUD dari role admin. Baik, pertama saya akan menunjukkan proses login. Oke, saya akan buka Android mobilnya. Di sini saya akan meraninkan dulu. Nah, di saat aplikasi pertama kali dijalankan, nah, pertama kali aplikasi dijalankan akan menampilkan atau muncul splash screen yang tadi. Nah, setelah splash screen itu akan masuk ke halaman login di sini. Nah, pada tahap ini aplikasi tidak hanya menampilkan logo, tetapi juga melakukan pengecekan apakah pengguna masih memiliki sesi login yang aktif. Nah, jika pengguna sudah pernah login sebelumnya, aplikasi akan langsung masuk ke halaman utama. Jika belum, aplikasi akan menampilkan di halaman login yang ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mendaftarkan sebagai role pengunjung atau role pengguna. Langsung saja kita klik sign up. Jika prosesnya berhasil, nah di data pengguna akan disimpan ke database sehingga akun tersebut dapat digunakan kembali pada login berikutnya. Tampilan awalnya di sini akan muncul onboarding. Selamat datang. Nah, setelah onboarding, di sini akan menampilkan tour projectnya. Nah, di sini shop ini adalah katalog produk untuk melihat semua koleksi fashion yang ada di katalog ini. Kita klik. Nah, di sini search itu untuk mencari contohnya untuk mencari jaket ataupun kaos secara otomatis. Jadi kita tidak mencari secara manual. Kalau katalognya misal ada 200 gitu. Oke, selanjutnya kita klik. Nah, di sini bag itu keranjang belanja untuk mengelola item yang ingin Anda beli sebelum checkout. Oke, di sini riwayat transaksi atau history untuk memantau status pesanan dan pembayaran Anda. Nah, di sini logo profil untuk mengatur profil dan alamat pengirim Anda. Oke, di tour project ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakannya. Nih di fitur search ini kita akan mencoba mencari kaos. Nah, di sini langsung menampilkan kaos polos hitam. Jadi kita tidak perlu mencari manual. Oke, kita akan mencoba menambahkan ke keranjang. 2 barang saja, kita akan mencontohkan 2 barang saja. Lalu kita klik keranjangnya. Nah, di sini tampilan untuk keranjang yang kita tadi klik untuk menambahkannya. Nah, di sini kita juga memiliki fitur untuk menambahkan barang. Jika kita ingin menambah atau membeli tambah kaos polos, jika kurang juga bisa nih. Nah, di sini juga bisa untuk menghapus jika kita tidak jadi membelinya. Oke, kita langsung ke proses pembayaran. Lanjut. Berhasil.
Ketika pembelian berhasil, di sini akan masuk ke database dan masuk ke beranda role admin. Nanti kita cek di bagian role adminnya. Oke. Kita masuk ke role admin, kita akan coba logout dulu. Dan kita akan mendaftarkan di role admin. Admin 321. Oke, kita akan mencoba masuk. Nah, di manage inventory ini kita akan melihat produk-produk atau katalog yang punya kita sendiri. Nah, tadi yang kita yang dari role pengguna, kita bisa juga melihat dari transaksinya, dilihat dari order. Nah, ini riwayat yang tadi si user atau si pengunjung beli. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan sebuah produk. Ini kita akan menampilkan ini kita akan mencoba fitur CRUD-nya, yaitu kita akan menambahkan sebuah produk. Gambarnya misal ini aja, kita coba untuk mencoba saja. Jaket hitam, harganya misal 150, stoknya 50. Klik sentrang untuk mengkonfirmasi, simpan produk. Nah, jika sudah disimpan, di sini akan menyimpan sebuah produk yang tadi kita tambahkan dan tersimpan ke database secara otomatis. Nah, jika kita akan mengeditnya, misal kita mengganti nama jaket jas hitam, harga 200, jumlahnya 100, simpan. Nah, di sini akan merubah tampilannya, nama terus jumlah harga juga. Sekian dari fitur seperti ini. Berdasarkan demonstrasi yang telah dilakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh fitur utama pada aplikasi Lookstreet yang kami buat ini telah berjalan dengan baik. Proses login dan logout berhasil, menjaga keamanan akses pengguna. Pengguna juga dapat menggunakan fitur pencarian keranjang belanja, onboarding, dan produk tour yang memudahkan pengguna atau user kalau user ini belum pernah makainya. Jadi kita memudah untuk cara penggunaan si aplikasi ini. Nah, dari sisi admin, seluruh proses CRUD mulai dari menambah, menampilkan, mengubah, hingga menghapus produk telah berjalan sesuai fungsinya. Seluruh data tersimpan dengan baik di database sehingga aplikasi dapat digunakan sebagai solusi digital dalam pengelolaan toko pakaian. Demikian demonstrasi aplikasi Lookstreet dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan arsitektur database untuk aplikasi toko baju yang diberi nama DB Toko Baju. Secara garis besar, database ini terdiri dari 4 tabel utama, 2 tabel master yaitu user dan barang, serta 2 tabel operasional yaitu keranjang dan transaksi. Yang pertama, mari kita lihat tabel user. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan semua data pengguna aplikasi, baik itu admin maupun pembeli biasa. Di
Di sini ada ID user sebagai primary key serta UID Firebase yang disiapkan untuk mengelola authentication login pengguna. Yang kedua adalah tabel barang. Ini adalah katalog produk kita. Di dalam tabel ini terdapat ID barang sebagai primary key lengkap dengan atribut produk seperti nama, harga, sisa stok, dan nama file gambar baju tersebut. Selanjutnya kita masuk ke fitur belanja, yaitu tabel keranjang. Tabel ini mencatat barang apa saja yang dibeli oleh siapa saja. Perhatikan garis biru di kolom ID user. Di tabel keranjang terhubung sebagai foreign key ke tabel user. Ini memastikan bahwa setiap barang di keranjang pasti memiliki oleh pengguna yang valid terdapat di sistem. Di saat yang sama, kolom ID barang di keranjang juga berelasi dengan tabel barang. Relasi ini memungkinkan sistem mengetahui secara pasti produk mana yang dimasukkan ke keranjang dan berapa jumlahnya. Terakhir, ada tabel transaksi yang mencatat riwayat checkout dan pembayaran. Tabel ini berelasi langsung dengan tabel user melalui kolom ID user. Dengan relasi ini, sistem bisa langsung melacak total harga yang harus dibayar, waktu transaksi, dan status pesanan untuk masing-masing pengguna. Baik, aplikasi Luxtrades yang kita telah demonstrasikan hari ini membuktikan bahwa pengembangan aplikasi mobile tidak hanya sebatas pada antarmuka UI UX yang elegan, tetapi juga bergantung pada infrastruktur back-end yang solid. Melalui penerapan arsitektur hibrid, di mana aplikasi menggunakan Firebase untuk sistem authentication SSO yang cepat dan aman, serta database MySQL dengan PHP REST API untuk memanajemen operasional yang kompleks. Luxtrades berhasil memberikan dua solusi sekaligus. Yang pertama, pengalaman belanja yang interaktif bagi pengguna. Yang kedua, pusat kendali inventaris, serta bisnis intelligence dashboard yang efisien bagi pengelola atau admin. Demikian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.